Saya percaya bahwa sukacita kita tidak tergantung dari apa yang ada di sekeliling kita, tetapi tergantung dari hati kita. Amin. Amin. Kita tidak bisa bergantung kepada situasi yang ada di sekeliling kita, tapi biarlah sekeliling kita yang bisa bergantung dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai pribadi, dari Bu Gembala dan Bapak Gembala tempat ini. Belum sah ya saya di sini, jadi masih ada gembala kita, tante dan om begitu hancur karena pelayanan di sana, dan ya ini semua karena anugerah Tuhan kita boleh ada bersama-sama. Tuhan memberkati kita semua, dan kita langsung saja ke firman Tuhan. Kita akan melihat bersama-sama firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal pasal yang ketiga. Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Ayat yang sangat familiar atau sangat terkenal ya. Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai ayat yang ke-6 ayat. Kita akan baca bersama-sama dengan nyaring, pelan-pelan saudara. Sekali lagi kalau saudara sudah di sana, biar kita masing-masing kita akan bacakan Amsal yang pasal yang ketiga, ayat yang kelima sampai ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin. 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 Kita hidup oleh firman Tuhan ya. Nah, dari ayat ini kita akan sama-sama belajar atau merenungkan, dan tema pada pagi hari ini yaitu perjalanan hidup orang percaya yang produktif. Sekali lagi, perjalanan hidup orang percaya yang produktif. Produktif itu kalau ibarat pohon selalu berbuah. Nah, di sini tidak hanya berbuah, tetapi berbuah buah yang baik tentunya, buah yang baik. Bukan ada pohon-pohon yang memberikan buah, tetapi buahnya tidak bisa dimakan atau tidak bisa dijual karena kualitasnya sangat rendah. Tetapi di sini kita akan melihat bagaimana produktif atau kehidupan orang percaya yang menghasilkan buah. Satu kali Yesus dalam perjanjian baru, Yesus dalam Markus pasal 13, Yesus itu adalah satu pribadi yang suka melihat buah-buah yang baik. Nah, waktu itu dia ketemu dengan murid-muridnya dan mereka melewati satu tempat yang ada pohon ara di sana ya. Pohon ara yang sangat rimbun. Pohon ara yang sangat rimbun, rupanya dia ketemu di sana tidak ada buah. Dan Yesus mengutuk pohon ara itu. Akhirnya pohon ara itu mati. Jadi Yesus ini kayaknya jahat, tapi Yesus itu adalah satu pribadi yang mau melihat buah-buah, bahkan murid-muridnya sendiri pun belajar dari apa yang dilakukan oleh Yesus. Satu pelajaran bahwa Yesus itu adalah seorang satu pribadi Allah yang mau anak-anak Tuhan itu berbuah ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan Yohanes pasal 15, coba saudara lihat Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes pasal yang ke-15, di sini jelas apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang pohon anggur. Yohanes 15 ayat yang ke-16 dikatakan, Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat,
karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ayat ke-16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah, di sini jelas ya, Yesus berbicara kepada orang-orang di sekitarnya atau termasuk kepada murid-muridnya tentang apa sebetulnya yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Dikatakan di sana jelas bahwa bukan aku yang memilih kamu, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Jadi nggak ada satu orang pun diselamatkan oleh karena dia sendiri yang mengambil keputusan, tetapi itu semua adalah pekerjaan Roh Kudus. Tak ada satupun orang yang bisa mengenal Tuhan Yesus kalau tidak ada Roh Kudus yang menginsafkan pribadi tersebut. Nah, dikatakan bahwa supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Buahmu tetap artinya tidak terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Nah, di dalam Galatia pasal 22 ayat yang pasal 5 ayat 22 23 sudah temukan di sana 9 buah roh. Buah-buah roh yang keluar yang akan memberikan dampak kepada orang lain yang seharusnya itu tidak bisa dipengaruhi oleh lingkungan apapun, dengan situasi apapun. Contoh kecil pada saat hari ini, sukacita kita tidak bisa dipadamkan oleh hujan gitu. Seorang anak Tuhan yang sungguh-sungguh tidak akan pernah menjadikan alasan untuk tidak datang beribadah. Nah, salah satu buah roh itu adalah sukacita, ya kan? Buat sukacita yang tidak dipengaruhi. Jadi dalam situasi apapun, anak Tuhan itu harus bersukacita. Nah, saudara lihat di bagian akhir di sana, bagus sekali firman ayat ini, ya, saya sangat senang. Dikatakan ia akan meluruskan jalanmu. Di bahasa terjemahan yang lain, firman Allah yang hidup, saudara lihat di Alkitab HP itu ada, kalau sudah rajin download ada terjemahan supaya kita lebih paham ya. Ada beberapa terjemahan di sana dikatakan bahwa ia akan meluruskan jalanmu itu sama dengan memahkotai usaha-usahamu dengan keberhasilan. Luar biasa. Jadi bukan hanya meluruskan jalanmu, tetapi di sana dikatakan akan memahkotai usahamu dengan keberhasilan. Luar biasa. Dan tentunya ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Sebelum kita sebagai anak Tuhan, orang percaya, memberikan hasil untuk dilihat oleh orang lain, dampak dari hal tersebut itu dari rohani dulu, kehidupan rohani. Selalu berhasil dulu dalam kehidupan rohani, sehingga kehidupan rohani yang sudah bertumbuh itu akan menghasilkan buah-buah yang bisa dilihat oleh orang lain. Keberhasilan di marketplace, di dunia usaha seperti itu. Dalam hal apapun, mungkin ada yang petani, ada yang pedagang, hamba Tuhan dan lain-lain. Nah, di sini katakan akan memahkotai usahamu, apa saja usaha-usaha dari anak-anak Tuhan. Dikatakan akan dimahkotai. Saudara tahu mahkota itu adalah satu penghargaan atau satu kehormatan, satu lambang yang diberikan kepada seseorang sehingga orang itu memiliki wibawa, kehormatan. Nah, di sini saya catat ada 3 hal. Bagaimana? Maaf saya batuk, bukan corona ya. Saya bilang ada batuk, bukan corona supaya orang nggak takut berpikiran corona tuh. Bagaimana caranya supaya
menjadi orang percaya yang produktif. Yang dikatakan oleh firman Tuhan itu berbuah dan buahnya itu tetap. Jadi buahnya ini tidak akan, saya bayangkan buah mangga ini kalau dia dilihat terus jatuh kan, tapi nggak mungkin kan kalau nggak tetap. Artinya berbuah terus, buahnya itu terus bagus, baik dilihat oleh orang lain. Nah, di sini ada yang saya catat ada 3 hal berdasarkan ayat-ayat yang sudah kita baca tadi. Itu ada 3 hal. Yang pertama, bagaimana caranya supaya menjadi orang percaya yang produktif atau yang menghasilkan buah tetap. Tentu saja yang saya bicarakan ini adalah buah-buah yang sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama itu, jangan meragukan Tuhan. Percaya dengan sungguh-sungguh. Banyak orang percaya, tapi kata firman Tuhan di dalam Yakobus pasal yang kedua, coba salah satu baca kalau ada yang bisa baca ya. Itu dicari, memang lebih jelas kita baca aja. Yakobus pasal 2 ayat ke-19. Boleh tolong bantu. Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Jadi saudara lihat di sini bahwa orang percaya, kalau dia hanya percaya biasa-biasa saja itu dikatakan sedang setan aja percaya. Malah setan itu kalau percaya dia gemetar. Orang percaya kepada Tuhan ada gemetar nggak? Nggak ada, sudah biasa saja. Setan itu kalau dia percaya kepada Tuhan, malah lebih dari manusia. Manusia percaya tidak, berarti tidak sungguh-sungguh sampai setan gemetar kan? Jadi kalau kita percaya tidak sungguh-sungguh itu apa bedanya sama setan yang percaya? Malah setan lebih bagus, dia gemetar. Jadi di sini yang pertama, supaya kita menjadi orang percaya, tentu saja orang percaya yang hidupnya produktif menghasilkan buah. Yang di dalam Galatia pasal yang kelima 22-23 saudara itu ada 9 buah roh. Nah itu yang akan muncul ketika kita penuh keyakinan percaya kepada Tuhan. Di ayat 5 dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Percaya dengan sungguh-sungguh. Ada orang berdoa tapi tidak yakin. Itu sudah biasa, itu memang manusia seperti itu, berdoa tetapi di belakang sini sepertinya ada yang bilang mana mungkin. Nah firman Tuhan mau ajarkan kepada kita pada siang hari ini. Mari kita percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Percaya Tuhan dengan tidak ragu-ragu, tidak meragukan Tuhan. Mazmur pasal yang kelima, Mazmur pasal 37 ayat yang kelima dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang kelima. Jadi percaya yang sungguh-sungguh itu artinya menyerahkan seluruh kehidupan atau segenap kehidupannya kepada Tuhan. Tidak percaya saja. Banyak orang yang bisa percaya kepada Tuhan, tetapi ketika ada masalah, ada persoalan yang datang sudah ragu. Tidak yakin bahwa Tuhan masih bisa menolong kehidupannya. Nah, jadi percaya kepada Tuhan itu sama dengan kita mengasihi Tuhan. Jadi kita tidak bisa memisahkan antara mengasihi Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Di dalam Markus pasal 12:30 dikatakan bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan apalagi dan dengan segenap jiwamu
dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi kalau kita mau percaya kepada Tuhan, kita juga percaya kepada Tuhan dengan apa? Segenap hatimu, dengan segenap kekuatan kita. Kita tidak mungkin bilang percaya kepada Tuhan, tidak mengasihi Tuhan. Kita tidak mungkin mengasihi Tuhan, tetapi tidak percaya kepada Tuhan. Itu harus sejalan. Harus ada bukti-bukti bahwa kita memang mengasihi Tuhan. Ada buah-buah yang akan muncul kalau kita mengasihi Tuhan atau percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya mau selingi dengan kesaksian. Jadi saya itu sekitar tahun 2000 tahun lalu, 2019, saya sudah sampaikan di sana. Saya itu muncul benjolan sini, saudara. Nggak di ketiak. Ini sudah sembuh, saudara. Tuhan Yesus disembuhkan. Jadi saya di sini benjolan sebesar ya kurang lebih lah telur ayam biasa, telur puyuh. Tentunya kayak gini, telur ayam biasa, yang putih itu kecil di sini. Di sini. Nah, pertama di sini itu saya demam. Nah, waktu itu saya pikir saya mau mati kan, karena ada yang artis itu waktu itu dibawa ke rumah sakit ke Malaysia, di operasi mati dia kan, kelenjar getah bening katanya. Saya nggak tahu ini penyakit apa, pokoknya yang saya tahu itu ada benjolan di ketika bawa di rumah sakit dia mati. Pas pula saya nggak dapat kan, wah, demam ada dua macam demam karena takut sama demam karena sakit, jadi double demamnya. Jadi saya sudah berpikir bahwa saya sudah komitmen, saya tidak akan ke rumah sakit pula. Kalau saya ke rumah sakit pasti satu, kata dokter, apa? Dibelah, pasti kan dioperasi, itu aja pasti kalimatnya. Nggak ada cara lain. Saya bilang ya udah, nggak ada uang. Saya pengerja, nggak ada penghasilan waktu itu. Jadi melayani, dan ya udahlah, saya bilang kalau Tuhan izinkan saya mendapat hal itu, kalau memang Tuhan sudah tentukan saya sampai sini, saya berserah kepada Tuhan. Tapi masih ada hati kecil, belum suka mau mati, masih takut mau mati juga, mati di sakit. Jadi mulai saat itu saya berdoa. Saya cuma ingat di firman Tuhan itu, Tuhan Yesus itu nggak ada yang datang kepada Tuhan terus waktu dia pulang nggak sembuh, ya kan? Saudara cari Alkitab, ada nggak orang sakit datang kepada Tuhan Yesus terus dia pulang nggak jadi sembuh? Ada. Semua, bahkan Yesus cuma lewat aja, orang sentuh jubahnya juga sembuh. Ini saya datang kepada Tuhan. Saya punya saya berdoa. Tiap kali saya tumpang tangan, pokoknya saya ingat ada tumpang tangan, mau mandi saya tumpang tangan, dan pecah, saudara ya, pecah. Wah, saya menangis, Tuhan terima kasih, berarti saya belum jadi mati. Ya kan? Belum jadi mati, pecah. Nah, prosesnya nggak langsung sembuh ya, nggak tiba-tiba gitu kayak disulap, enggak. Itu prosesnya lama sembuh. Tapi saya nggak berobat, memang saya nggak mau ke dokter. Tiba-tiba sudah muncul di sini, Tuhan, memang udah mau mati beneran ini kan? Di sini muncul lagi dua. Oh haleluya, ya, gelisah tetap. Saya tetap bilang, saya komitmen. Pokoknya kalau Tuhan mau panggil saya bilang saya pulang. Kapan aja. Sampai saya malu, saudara, kalau pakai gini rak, itu saya harus kancing gini supaya ketutup. Tapi nggak ketutup juga karena di sini kan, ada orang lihat. Nanti orang lihat ini dibilang apa lagi? Ya nggak apa-apa lah. Dan waktu itu saya sudah ngekos, saya berdoa, saya berlutut, saya bermohon, saya berpuasa, pecah lagi, pecah kan? Tiba-tiba pecah, dan berjalan waktu nggak langsung sembuh. Sekarang udah sembuh, saudara. Kita lihat udah sembuh tinggal bekas, dan itu luar biasa. Amin. Nah itu semua saya percaya bahwa Tuhan bekerja. Tuhan tuh bekerja, ada yang cepat, ada yang lambat. Kalau Tuhan bekerja menurut caranya. Nah saya tidak mau, saya ingat ayat ini.
Saya percaya saja, percaya Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya bilang, kadang-kadang saya berdoa itu saya berseru gitu, berseru kepada Tuhan, sembuhkan, dan Tuhan sembuhkan. Puji Tuhan. Yang saya mau pesankan hari ini bahwa ada banyak persoalan yang kita hadapi hari-hari ini. Dunia sedang dalam keadaan, apalagi negara kita sekarang sepertinya mau kolaps. Kolaps itu sepertinya nggak bisa ditangani lagi ya, udah. Tapi kita berdoa tetap ya, kita punya harapan negara kita dipulihkan. Ada begitu banyak persoalan yang sedang dihadapi dan dampaknya ke gereja. Nah, Tuhan, pekerjaan, pendidikan, semuanya terpengaruh. Kenapa yang harus kita balik kepada firman Tuhan? Pagi hari ini firman Tuhan bilang, aku mengutus kamu dan kamu pergi supaya kamu menghasilkan, dan buahmu itu tetap tidak akan dipengaruhi oleh apapun. Apalagi hari-hari ini kita tetap menunjukkan buah-buah roh, ada sukacita, ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita tunjukkan kepada orang lain sehingga kita menjadi berkat. Bagaimana caranya? Yang pertama kita harus percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Percaya, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan segenap hati kita percaya kepada Tuhan. Dan di Alkitab ada satu contoh, seorang Abraham. Ya, Abraham itu adalah seorang pribadi atau orang tua yang dituntun oleh Tuhan dan hanya bermodal apa? Bermodalkan iman, taat kepada Tuhan. Dikatakan di dalam Roma pasal 4 ayat yang ketiga, lalu percayalah Abraham kepada Allah dan Allah memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Luar biasa. Dia percaya sungguh-sungguh, dan firman Tuhan katakan apa? Itu adalah satu kebenaran. Jadi Tuhan membenarkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Abraham itu dia nggak modal banyak, dia cuma percaya aja kepada Tuhan. Tuhan mengutus dia, menyuruh dia ke satu tempat dan Tuhan kasih peta sama lewat sini. Dia jangan aja percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan bilang dia melakukan kebenaran. Kebenaran artinya hal yang sangat dikehendaki oleh Tuhan pada kita. Saudara, Tuhan, saya rasa Tuhan Yesus tidak akan pernah melakukan sesuatu kalau orang-orang di sana tidak percaya. Satu waktu Yesus itu ada di kampungnya sendiri. Ya, saya ingat itu. Tuhan Yesus membuat mujizat di mana-mana, orang udah tahu. Tapi waktu dia balik di kampungnya sendiri, firman Tuhan bilang di sana tidak banyak terjadi mujizat. Kenapa? Orang-orang di sana kurang percaya. Orang-orang sana berkurang percayanya. Ya istilahnya, ya orang sini kan orang nggak kenal, mana mungkin dia bisa melakukan mujizat. Jadi terjadi seperti iman mereka. Nah, kita tidak mau seperti itu. Ya, percaya dengan setengah-setengah. Mari kita percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan yang kedua itu adalah bersandar pada pengertian yang dari Tuhan, pemahaman. Ini pemahaman ini berbicara tentang cara berpikir, apa yang ada dalam pikiran kita. Apakah itu dari pikiran manusia atau itu adalah ide-ide yang muncul karena ilham dari Tuhan. Nah, bagaimana agar supaya kita bisa mendapatkan pemahaman yang dari Tuhan? Ya tentunya yang pertama kita minta sama Tuhan. Yakobus katakan bahwa kalau kamu kekurangan hikmat, berdoa dan Tuhan akan berikan hikmat. Yang kedua itu dari mana? Dalam Mazmur pasal 119 ayat 104 dikatakan bahwa aku beroleh pengertian dari titah-titahmu, itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Itu Mazmur katakan. Dari mana
pemahaman atau pengertian bisa didapatkan oleh orang percaya yang di sini dicatat bahwa dari firman Tuhan. Kita itu sama dengan Taurat Tuhan, sama dengan perintah dari Tuhan. Jadi tidak ada sumber pengetahuan, sumber pengertian yang lebih hebat dari firman Tuhan. Nah, bagaimana saudara, mungkin saudara berdoa atau orang percaya berdoa minta hikmat, tetapi tidak ada firman di dalam kehidupannya. Bagaimana Tuhan akan berbicara, akan mengajar kita? Sementara firman itu adalah sumber pengetahuan yang sudah ada. Tetapi kalau kita tidak baca, kalau tidak dibaca oleh anak-anak Tuhan, tentu saja tidak ada pengetahuan yang akan diajarkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita belajar, ya, supaya kita menjadi orang yang memiliki buah atau menghasilkan perjalanan kehidupan kita itu ada buah-buah yang bisa dinikmati oleh orang lain, yang bisa jadi berkat. Yang kedua, di sini dikatakan bahwa kita harus bersandar pada pemahaman yang dari Tuhan. Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-7 dikatakan bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Nah, jadi dari mana kita dapatkan itu semua dari firman Tuhan. Jadi pada siang hari ini mari kita belajar untuk kita menjadi orang-orang yang produktif. Yang kedua dikatakan bahwa kita bersandar atau belajar untuk belajar dari firman Tuhan sebagai titah-titah atau perintah-perintah atau firman Allah yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita supaya kita dapat melakukan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, saudara, yang ketiga itu mengakui Tuhan dalam segala tingkah laku kita. Mengakui itu artinya menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya di atas segalanya. Ya, menempatkan Tuhan itu sebagai pribadi di atas segala-galanya. Mengakui itu kalau seperti di sekolah kita punya anak-anak yang kalau dia berhasil kita katakan, wah, kamu hebat, kamu luar biasa. Terkadang itu muncul karena melihat bagaimana dia menghasilkan sesuatu, muncul. Nah, kita juga perlu lakukan ini kepada Tuhan sebagai satu-satunya Allah yang berkuasa di dalam kehidupan kita, yaitu menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya yang berkuasa atau yang mengambil alih semuanya, mengambil alih di atas segalanya. Yang kedua, mengakui Tuhan itu sama seperti ada ucapan syukur yang kita arahkan kepada Tuhan. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 dikatakan apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal. Saudara, mujizat terjadi kadang-kadang bukan karena kita berdoa mintain, tapi ketika kita mengucap syukur. Saya ingat satu buku katakan bahwa kadang-kadang mengucap syukur itu adalah satu bahasa yang akan mendatangkan berkat bagi kehidupan orang percaya. Mengucap syukur, berterima kasih. Selalu ada pujian, selalu ada penyembahan di dalam kehidupan kita. Itu menunjukkan bahwa kita menempatkan Tuhan di dalam segala hal. Jadi Tuhan itu mau supaya kita mengakuinya di dalam tindakan-tindakan kita yang percaya. Nah, supaya apa? Itu akan memberikan dampak dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, supaya kita berjalan di dalam perjalanan hidup yang menghasilkan buah produktif, dan itu akan berdampak kepada orang lain. Haleluya. Ya, kita mau hidup kita bukan hanya diberkati tetapi juga memberi
menjadi berkat bagi orang lain. Egois kita kalau kita sudah diberkati dan kita tidak mau jadi berkat bagi orang lain, memberikan dampak, sehingga juga jiwa-jiwa boleh diselamatkan dengan melalui kehidupan kita, melalui tingkah laku kita, melalui cara kita. Kalau mau ucap syukur, saya memang susah ya. Ini saya lakukan sudah sejak saya ada satu pelajaran yang diterapkan di salah satu sekolah, itu salah satu karakter namanya mengucap syukur ya. Mengucap syukur atau ya, berterima kasih. Mengucap berterima kasih itu salah satu karakter yang diterapkan. Artinya kita mengucapkan terima kasih dengan apapun yang kita terima dari orang-orang di sekitar kita, termasuk dari Tuhan. Mengucap syukur bukan karena apa yang diterima, tetapi mengucap syukur dalam segala situasi. Ya, mengakui Tuhan ketika kita sudah melakukan sesuatu, atau sedang melakukan sesuatu, atau akan melakukan sesuatu. Jadi 3 hal ini yang kita lakukan dalam kehidupan kita, dan dikatakan bahwa Ia akan meluruskan jalanmu. Yang pertama tadi, apa tadi saudara? Jangan meragukan Tuhan. Yang kedua, jangan bersandar pada pengertian. Bersandar pada pengertian yang Tuhan berikan. Dan yang ketiga terakhir adalah mengakui Tuhan. Akui Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya ini firman Tuhan. Ya, saya bacakan lagi ayat yang kelima dan keenam, dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segala hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Tadi saya sudah baca terjemahan yang lain, katakan bahwa memahkotai usaha-usahamu dengan keberhasilan. Bukankah ini kerinduan saya dan saudara? Berhasil dalam segala sesuatu. Menjadi anak Tuhan, saya percaya pasti berhasil ya. Nah, mungkin gak berhasil kalau jadi anak Tuhan. Kalau dia gak berhasil, saya yakin bahwa ada yang salah. Karena berhasil itu bukan tergantung dari sekitar anak-anak Tuhan, tetapi tergantung dari kehidupan kita untuk memberikan dampak. Ya. Bersukacita saja kalau kita dalam tempat kerja, kalau atasan kita melihat kita ada buah-buah roh itu, pasti kita akan berbeda dengan orang. Terkadang ada orang yang punya masalah, langsung kelihatan mukanya, wajahnya, ya kan? Langsung kelihatan. Kamu ada masalah apa? Tapi anak Tuhan tidak seperti itu. Saya punya paman mengerti itu, nggak ada. Orang tuh nggak bisa bedakan. Orang pikir dia ada duit terus kayak orang kaya. Kenapa? Mau ada duit, mau nggak? Wajahnya sama saja, tetap bersukacita. Amin. Kita seperti itu, saudara. Sehingga berkat itu akan mengalir dalam kehidupan kita. Kalau kita bersukacita, coba kalau kita bersungut-sungut, saudara, ya, firman Tuhan katakan bahwa di mana ada kerukunan, di mana ada kedamaian, di situ Tuhan perintahkan berkat. Itu bukan harus di satu kelompok ada kerukunan di sini, enggak. Itu berasal dari kehidupan kita dulu pribadi. Kalau hati kita ini tidak benar, hati ini suka mengeluh, ya, suka khawatir, tidak percaya, gimana kita mau merasakan berkat Tuhan dalam kehidupan kita? Jadi dari kita dulu, baru itu akan berdampak di sekitar kita, dalam keluarga, dalam pekerjaan, atau orang-orang yang ada di sekitar kita dimanapun kita berada. Nah, saya akan tutup sudah sedikit panjang di dalam saudara buka dalam Yakobus pasal 4 ayat
Nah, ini masih berkaitan dengan bagian terakhir tadi ya. Jadi sekarang hai kamu, Yakobus pasal yang keempat ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi ini salah satu bagaimana kita mengakui Tuhan, melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi nggak over, ya, nggak terlalu berlebihan. Ini sebagai orang percaya kita harus melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya rasa ketika kita melibatkan Tuhan, nah Tuhan akan bekerja apa yang kita tidak bisa. Kita mengerjakan apa yang kita mampu, dan yang tidak kita mampu itu Tuhan yang kerjakan. Amin. Sisanya Tuhan yang kerjakan. Asalkan kita percaya kepada Tuhan, kita bersandar kepada Tuhan, dan kehidupan kita supaya kita menjadi orang-orang yang produktif, yang berbuah sesuai dengan kehendak Tuhan, berbuah untuk menjadi berkat bagi orang lain. Nah, saya rasa ini percaya firman Tuhan yang saya dapat sampaikan. Kita angkat satu pujian yang kita dapat jalan sendiri. Tuhan tolong padaku, tolong menyerahkan. Nanti saya serahkan kepada Tante Nolan. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolong padaku, biar rangiku, sebab ku tak
selanjutnya hidup kami sebagai orang percaya bertumbuh berbuah yang baik, dan buah itu tetap di dalam kehidupan kami. Kami harus melakukan 3 hal. Kami harus hidup bersandar kepada Tuhan, hidup takut kepada Tuhan, tidak pernah meragukan Tuhan, dan yang terakhir